semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nina Ngasuharningsih dengan NIM 2211031515 dari kelompok 7. Dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Melinda Maharani dengan NIM 2211031484. Di sini saya sebagai pembicara 2. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai standar kompetensi lulusan dan standar isi. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu standar kompetensi lulusan? Nah, sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik dan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, yaitu untuk mewujudkan standar internasional dan nasional kompetensi lulusan. Yang kedua, yaitu memberikan acuan dalam kriteria, kerangka dasar pengendalian, dan jaminan kualitas lulusan. Yang ketiga, yaitu untuk memperkuat profesionalisme melalui standarisasi lulusan secara nasional dengan tetap memperhatikan tuntutan institusional, yaitu visi dan misi suatu sekolah. Nah, selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 1-3 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar memiliki tujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat dan komponen standar kompetensi lulusan. Nah, selanjutnya dalam mengembangkan pembelajaran, standar kompetensi lulusan ini memberikan beberapa manfaat bagi tenaga pendidik. Di antaranya yang pertama yaitu dijadikan sebagai pedoman batas kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua, dapat dijadikan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan yang terakhir yaitu dapat dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lainnya, ya misalnya standar isi dan standar proses. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan ini memiliki 3 komponen. Nah, komponen yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan satuan pendidikan atau SKL/SP. Nah, standar ini meliputi yang pertama lulusan SD, MI, SDLB atau paket A. Yang kedua, SMP atau MTS atau SNPBL atau paket B. Yang ketiga, SMA atau MA atau SMALB atau paket C. Dan yang terakhir yaitu SMK atau MAK. Nah, komponen yang kedua yaitu standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau SKL/KMP. Nah, standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran ini terdiri dari kelompok-kelompok mata pelajaran seperti kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika dan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, komponen yang terakhir yaitu komponen standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Nah, pada komponen ini dikembangkan berdasarkan tujuan dan lingkup muatan setiap mata pelajaran yang terdapat pada peserta didik sesuai satuan pendidikan, baik itu satuan pendidikan dasar maupun menengah. Nah, sekian materi yang dapat saya bahas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Dan standar kompetensi lulusan ini yang akan merumuskan dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang dimaksud yaitu setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya yang sudah dirumuskan ke dalam setiap mata pelajaran pada standar isi. Hal inilah yang akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik.
Tujuan standar isi. Rumusan standar isi memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, budaya, dan seni, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu manfaat standar isi. Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang telah sesuai jenjang pendidikan, yang merupakan salah satu bagian dari standar pendidikan nasional disingkat menjadi SNP. Yang terakhir ada komponen standar isi. Dalam beberapa hal yang dijadikan komponen dalam standar isi yaitu sebagai berikut. 1. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek muatan kurikulum, pengembangan kurikulum, dan aspek pelaksanaan kurikulum. Yang kedua ada struktur kurikulum, memiliki 2 aspek, yaitu isi struktur kurikulum serta kompetensi inti dasar komponen dasar. Yang ketiga ada beban belajar, yaitu berupa pembelajaran tatap muka, penguasaan struktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. 4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu terdiri dari aspek pengembangan KTSP, pengembangan RPP, pengembangan silabus, serta aspek KKM. Yang kelima ada kalender pendidikan. Baik, sekian pembahasan materi mengenai standar kompetensi lulusan dan standar isi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.